Selamat sore saudara-saudara remaja pemuda GKT Banyuwangi. Apa kabar? Lester terus doakan kalian agar benar-benar mendengar, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Sabtu kemarin kita bersama-sama diajarkan menanggalkan kehidupan kita yang lama. Saudara, kalau kita tidak mau menanggalkan, seperti orang pakai baju harusnya dibuang, harusnya ditanggalkan, demikian juga manusia lama. Kalau kita tidak bersedia menanggalkan, maka kita tidak akan pernah bisa mengenakan manusia baru. Kita tidak akan pernah diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Karena itu ayo bersemangatlah, bersatulah dengan Tuhanmu, bersatu di dalam kehidupan, dalam kematian, dan di dalam kebangkitan. Tinggalkan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah, dan kenakanlah manusia baru. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan Allah, kita masuk di dalam doa. Mohon kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan bagi kami sekalian firman dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini, agar kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Sangat harapkan kita semua mau membuka Alkitab bukunya. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berbahagialah saudara-saudara yang telah membaca dan merenungkan firman Allah. Dengan demikian, saudara telah memelihara iman saudara. Saudara, Rosa ingin mengajak kita memulai pertemuan ini dengan mengingat tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Namanya Simson dan Delila. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar Simson dan Delila? Paling tidak, Rosa mengingatkan, oh Simson itu kuat, betul. Delila cantik, betul. Tapi hari ini Rosa tidak ingin mengajak kita melihat secara fisik, tapi melihat jauh di dalam batiniahnya. Simson yang kuat, batinnya gimana? Oh lemah saudara, punya kelemahan. Delila yang cantik, yang kelihatannya lemah. Oh saudara, dia licik. Dan kelemahan Simson itulah yang ditangkapnya. Lalu pada akhirnya kelemahan Simson itu menghancurkan diri Simson sendiri. Saudara-saudara, setiap orang punya kelemahan. Namun kita tidak akan pernah mengenal diri sendiri kalau kita tidak mengenal Tuhan kita.
Kita tidak pernah mengenal kelemahan-kelemahan kita kalau kita tidak pernah mengenal firman-Nya. Sebab kita bisa aja tidak jujur. Kita menganggap semua kelemahan itu adalah kelebihan kita. Saudara, mari hari ini tingkatkanlah pengenalanmu akan Tuhan kita. Tingkatkanlah pengetahuan imanmu supaya engkau mengenal dirimu dan mengenal kelemahan-kelemahanmu, dan agar jangan kelemahan-kelemahan itu pada akhirnya menghancurkan saudara. Semua orang senang kalau dipuji kelebihannya. Semua orang senang kalau dipuji kehebatannya. Semua orang senang kalau yang diomong, yang dikatakan itu adalah kelebihan-kelebihannya. Dan orang paling tidak suka kalau yang dibicarakan itu adalah kelemahan-kelemahannya. Tidak suka. Tetapi saudara, orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak otomatis kelemahannya hilang. Tidak otomatis kelemahannya jadi delete, enggak saudara, masih tetap ada. Mengapa demikian? Karena kita dipilih bukan dalam kondisi bersih loh. Kita masih berdosa. Kita dalam keadaan berdosa dipilih dan diselamatkan. Maka kelemahan itu masih ada. Hukuman kekalnya yang dihapuskan. Kelemahan-kelemahan batinianya ada. Loh saudara sekalian, loh dari mana dasarnya? Dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Saudara, hari ini Tuhan mau mengajarkan pada saudara, kepada saya juga, supaya kelemahan-kelemahan itu tidak dibiarkan, supaya kelemahan-kelemahan itu tidak diacuhkan, juga bukan terus-menerus karena kelemahan itu mengasihani diri sendiri. Tidak demikian saudara. Sebab kalau kelemahan-kelemahan itu dibiarkan, kelemahan-kelemahan batiniah maksudnya itu dibiarkan, maka akan berbahaya dan dapat menghancurkan diri saudara. Tuhan tidak mau demikian. Tuhan tidak ingin saudara hancur karena kelemahan-kelemahan saudara. Kalau sampai saudara hancur karena kelemahan-kelemahan batinnya saudara, berarti saudara ada di dalam kebodohan. Contohnya Simpson tadi, badannya kuat, tapi kelemahan batiniahnya dapat dimanfaatkan oleh orang yang dicintainya. Akhirnya dia hancur, dia menyesal, tetapi tidak ada gunanya. Saudara, Tuhan tidak otomatis memotong kelemahan saudara seperti seorang dokter yang mengoperasi. Tidak demikian saudara, tetap ada. Tetapi yang justru Tuhan perintahkan dengan kelemahan itu, saudara dan saya diperintahkan berperang, menjadi gereja yang militan. Gereja di sini bukan gedung, tapi gereja adalah orangnya, melawan keinginan-keinginan daging, melawan keinginan manusia-manusia lama kita. Jadi kelemahan itu harus kita perangi. Kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan dan kelemahan-kelemahan manusia lama kita. Ini titiknya di sini saudara. Dan peperangan itu akan berlangsung selama kita hidup. Baru berhenti setelah kita nanti mati. Jadi tidak ada jedanya saudara. Setiap saat kita harus berperang melawan keinginan-keinginan manusia lama kita yang membuat kelemahan itu dapat menghancurkan kita. Mengapa harus berperang? Mengapa harus menjadi gereja militan? Ayat 11 saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, membaca bagian ini, saya teringat ketika menjelaskan ayat ini kepada salah seorang remaja. Remaja ini menurut saya pinter, cuman gayanya itu cuek-cuek gimana. Ketika Los Hartines membaca, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Dia langsung protes. Sampai kaget Los Hartines. Ada apa? Saya bukan pendatang, saya bukan perantau. Loh, maksud kamu apa? Ya, pokoknya saya bukan pendatang, saya bukan perantau.
Saya di Banyuwangi, sampai umur segini saya di Banyuwangi, tidak pernah kemana-mana. Saudara-saudara, baik rupanya yang dia mengerti pendatang perantau itu berarti pergi ke luar kota, pergi ke luar pulau, mungkin pergi ke luar negeri. Yang disebut pendatang dan perantau, saya coba jelaskan. Kalau saya coba jelaskan, oh yang dimaksud begini. Kita ini punya dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, warga bangsa, dan warga kerajaan sorga. Nah, coba tak jelaskan begitu. Lalu dia masih ngotot, saudara. Warga kerajaan sorga, mana aktenya, mana buku kewarganegaraannya? Kalau warga negara Indonesia kan sudah jelas kata dia. Baik, silakan membaca Kejadian 17 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, jadi remaja ini tetap kekeh, ngotot kalau dirinya bukan pendatang dan perantau. Maka mari kita sekalian jangan sampai sesat pikir seperti contoh anak ini. Kita ada di dunia ini saja, kita disebut pendatang dan perantau. Ingat ya, kita punya dua kewarganegaraan, warga bangsa dan warga kerajaan sorga. Maka ketika kita di dunia yang sementara ini, firman Tuhan menyebut kita sebagai pendatang dan perantau. Mengapa disebut pendatang dan perantau? Karena waktu kita hanya sebentar. Setelah itu kita kembali ke tempat asal kita. Kalau kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, ya balik ke sorga. Kalau kita tidak pernah dilahirkan kembali oleh firman Allah, ya balik ke neraka. Saudara-saudara, sebagai pendatang dan perantau, masih ngotot saudara. Masih ngotot begini. Loh, memangnya saya dilahirkan berapa kali? Karena ngomong soal dilahirkan oleh roh. Saya bilang, menurut kamu dilahirkan berapa kali? 1 kali, mama saya. Betul. Kalau kamu cuma dilahirkan cuma 1 kali, tempatmu di neraka. Dia marah saudara, nggak enak mukanya. Loh, ini benar. Makanya ikuti pengajaran dari surat 1 Petrus ini berurutan, maka engkau akan tahu. Seharusnya lah engkau tahu kalau engkau mengaku Kristen, dipilih Allah, dikuduskan untuk taat, punya iman yang murni, kamu akan dilahirkan 2 kali. Yang pertama oleh orang tuamu secara jasmani, yang kedua dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah. Loh saudara, ini yang dimaksud kelahiran baru yang tidak dilahirkan oleh benih yang fana. Pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maka sebagai pendatang dan perantau, antara keinginan surga dengan keinginan dunia terjadi peperangan. Orang yang dilahirkan kembali oleh firman Allah, sementara dia sudah lama hidup di dunia, juga terjadi peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Nah ini saudara, keinginan daging itu kuat, keinginan roh itu lemah kalau tidak dididik dan kalau tidak diajar. Dan kelemahan-kelemahan itu kalau dibiarkan saudara, maka akan menjadi alat yang sangat efektif untuk menghancurkan dirimu. Rasul punya contoh begini saudara. Salah seorang remaja lagi tergila-gila main game, tidak tahu game apa, dan beli alat itu kalau tidak salah harganya belasan juta. Namanya juga masih sekolah, tidak punya uang, dia mencuri saudara. Mencuri barang itu. Orang tuanya baik, dia datang ke Lose, ini anak saya begini. Baik, tak ajak berdoa, mau saudara? Remaja ini baik, saya ajak berdoa, mau. Minta ampun mau, dia mau. Saudara tahu? Kalau dia dilahirkan oleh benih yang tidak fana, maka keinginan-keinginannya adalah keinginan roh, keinginan surga. Sementara keinginan dagingnya kuat, dia sangat senang barang itu, game itu, permainan itu. Lalu Los Sardinas mengatakan baliknya, saudara, dia mau atau enggak?
Dia tidak mau, saudara. Dia mengatakan, aku mau minta ampun. Aku mau minta ampun sama Tuhan. Tapi barang ini aku tidak mau balik. No. Dia kekeh, saudara. Sampai lama dia kekeh. Oh saudara, itu yang namanya peperangan dan anak ini kalah. Kenapa? Karena dia mengikatkan diri pada keinginan daging. Kelemahan ini saudara akan menghancurkan dia jika tidak bertobat. Padahal sudah tahu bagaimana cara Tuhan mendidik supaya kita berperang, supaya kita melawan, supaya kita tidak membiarkan kelemahan-kelemahan batinia kita untuk menghancurkan kita. Saudara, bagaimana cara Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi gereja militan, berperang melawan keinginan daging, kelemahan-kelemahan yang justru pada akhirnya membahayakan kita. Bagaimana Kristus mendidik kita supaya kita taat kepada Kristus dan firman-Nya sampai akhir. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, jangan langsung berpikir, hamba Allah berarti jadi pendeta, jadi penginjil. Bukan, saudara. Istilah di situ bukan jabatan. Hamba Allah yang dimaksud ini bukan jabatan pendeta, bukan jabatan penginjil, bukan, saudara, bukan. Artinya hamba Allah, budak Allah, milik Allah. Bahasa Alkitab kalau menyebut hamba Allah itu miliknya Allah. Hiduplah sebagai orang yang menjadi milik Allah, hambanya Allah. Artinya apa? Ini pasti berlawanan dengan hamba dosa atau milik dosa. Saudara, ajaran ini harus mantap dalam diri saudara. Ini langkah pertama. Apakah saudara sudah berjalan dan menempatkan hidup saudara sebagai hamba Allah, sebagai milik Allah, sebagai budaknya Allah, dan saudara tidak kemana-mana dan tidak membiarkan diri menjadi hamba dosa, tidak membiarkan diri menjadi budak dosa. Tapi ingat saudara ya, sebentar hamba Allah, sebentar hamba dosa, jangan situasional, jangan juga kondisional, bukan begitu saudara. Mari yang pertama, apakah saya dan saudara hamba Allah? Apakah saudara dan saya miliknya Allah? Saudara mengaku Kristen tapi bukan milik Allah, kan aneh toh ya. Saudara mengaku dikuduskan tapi saudara tidak mengaku jadi miliknya Allah, ya lucu. Mari saudara, orang yang dipilih Allah sejak semula, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus, itu pasti miliknya Allah. Saudara dan saya dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya ditetapkan untuk masuk dalam rancangan Allah, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya dimiliki oleh Allah, menjadi milik Allah. Berarti saudara dan saya adalah hambanya Allah. Sebagai hambanya Allah, mari kita hidup sesuai dengan panggilan seorang hamba Allah, hidup sebagai seorang miliknya Allah. Bagaimana itu caranya? Firman Tuhan mengajarkan demikian di ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik. Selengkapnya begini saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, saudara, difitnah sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Difitnah tapi tetap berbuat baik, itu hambanya Allah, itu miliknya Allah. Mana bisa saudara, di dalam batinia kita mari berperang melawan kelemahan soal bisa ndak bisa. Loh saudara, ayo berperang, ayo berjuang, jangan wis menyerah, jangan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai hambanya Allah, milikilah
cara hidup yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, pada saat itu, pada zaman surat ini ditulis, memang orang Kristen itu jadi sasaran fitnah. Apa yang menyebabkan mereka difitnah? Yang pertama, karena soal perjamuan Tuhan. Mereka disebut kanibal, makan daging, minum darah. Jadi mereka difitnah, saudara. Padahal ajarannya tidak begitu. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan serang. Enggak, saudara. Bukan. Caranya gimana untuk melawan fitnah itu? Miliki cara hidup yang baik. Loh, itu caranya berperang. Bukan dengan meneror mereka, bukan. Lalu apalagi yang membuat kekristenan zaman itu difitnah? Yang kedua, saudara, mereka dituduh berzina. Kenapa? Saling mencintai. Cintailah satu dengan yang lain. Kok banyak sekali cintanya? Loh, saudara, dunia menafsirkan seperti itu. Difitnah. Bagaimana cara menanggapi fitnahan ini? Bukan dengan bom, bukan dengan kekerasan. Firman mengajarkan sebagai hambanya Allah, sebagai miliknya Allah, milikilah cara hidup yang baik supaya mereka yang memfitnah itu memuliakan Allah pada saat Allah melawat mereka. Apalagi, saudara, apalagi fitnahan zaman itu, mereka disebut ateis. Loh, kok bisa? Karena zaman itu kalau ngomong Tuhan bisa dilihat, bisa diraba. Lah Tuhannya orang Kristen kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Waktu itu sudah naik ke surga, saudara. Makanya disebut ateis. Bagaimana menjawab fitnahan tuduhan itu? Bukan dengan marah-marah, bukan dengan posting, bukan. Milikilah cara hidup yang baik. Hambanya Allah itu kayak gitu. Miliknya Allah itu seperti itu kalau menjawab fitnahan. Milikilah cara hidup yang baik, bukan marah-marah, lalu ngajak duel, bukan. Lalu lanjutnya, saudara, mereka orang Kristen zaman itu dituduh pengkhianat. Loh, kok bisa? Zaman itu, saudara, ada yang tidak mau melayani kaisar karena harus nyembah, saudara. Karena mereka harus sumpah setia kepada kaisar, disebut pengkhianat negara. Apakah benar? Oh enggak, saudara. Mereka diajari tunduk kok pada pemerintah, bukan berkhianat. Kalau saudara baca sampai habis di dalam pasal 2 ayat 11-17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormat, tapi tidak menyembah sebagai Allah. Difitnah, gimana caranya? Milikilah cara hidup yang baik. Loh, kenapa demikian? Hambanya Allah, miliknya Allah. Allah seperti itu, kita diajarkan demikian. Saudara memang gak terima, makanya berperang, jadi gereja yang militan. Apalagi, saudara, yang dituduhkan, yang difitnahkan orang-orang Kristen zaman itu disebut amoralitas. Kenapa disebut demikian? Karena waktu itu ada terkenal yang namanya salam cium kudus. Mereka menganggap itu gerakan amoral. Apakah benar? Tidak benar tuduhan itu. Tapi yang namanya tuduhan fitnah bisa dari mana saja. Bagaimana menjawab tuduhan itu? Sekali lagi, milikilah cara hidup yang baik supaya mereka yang memfitnah melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Allah. Ini indahnya orang Kristen, saudara. Difitnah, dituduh, bukan malah ikut memfitnah, bukan. Milikilah cara hidup yang baik supaya mereka yang memfitnah melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Allah pada saat Allah melawat mereka. Saudara-saudara, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, apa yang menyebabkan orang Kristen difitnah? Apakah benar orang Kristen itu difitnah? Memang beberapa waktu yang lalu lagi rame-ramenya soal teologi Tuhan beranak lah dan lain sebagainya. Semakin naik rame, sekarang sepi. Lalu tidak ingin membahas skala yang luas. Di antara kalian sajalah, orang Kristen kalian difitnah itu gara-gara apa? Soal apa? Kaum remaja pemuda GKT Banyuwangi, kira-kira kalian difitnah soal apa? Apakah soal kanibal? Apakah soal berzina?
Apakah soal ateis? Apakah soal pengkhianatan dan amoral? Kayaknya kalau menurut lo bukan semua itu. Mengapa? Dong cara hidup kalian lo sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma apa? Casingnya tok. Kristen, tapi cara hidupnya sama dengan mereka. Karena itu tidak mengalami itu semua. Tidak mengalami peperangan. Coba perhatikan saudara, mohon maaf, cara saudara bergaul sama toh? Meso-meso, ngomong kotor, melawan orang tua, kehilangan sopan santun, dianggapnya semua itu wajar, bahkan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau bisa berkata, wah kotor, kebun binatang keluar, bahkan saudara orang tua menasihati dilawan, guru pun demikian, diolok-olok, dipermainkan. Itu kan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, cara hidup hamba dosa, cara hidup miliknya dosa, milik dunia. Hambanya Allah tidak begitu loh saudara. Karena itu saudara tidak merasakan bagaimana difitnah. Coba perhatikan, ketika saudara marah, meluapkan amarah, tidak ada bedanya toh? Sama toh? Saling membenci, saling memfitnah malahan. Bahkan saudara lebih kasar dari orang yang tidak percaya. Saudara, ini contoh sederhana aja. Lampu merah saja, saudara bangga toh kalau bisa terobos lampu merah, padahal sudah ada angkanya 3, 2, 1. Bukannya berhenti kan, ngebut kan, sama. Padahal hambanya Allah itu taat aturan. Sekali lagi saudara ya, miliknya Allah itu taat aturan. Karena sejak orang itu bertobat, maka Allah mendidik dia untuk taat. Hukumnya manusia, apalagi hukumnya Allah. Saudara, mari jangan sampai kita nyaman dalam cara hidup seperti itu. Jangan berpikir begini, alah ya wis itulah hidupku, ya hidupmu ya hidupmu. Bukan saudara. Kalau saudara tetap hidup seperti itu, saudara hamba siapa? Saudara milik siapa? Apakah orang di luar melihat perbuatan saudara akhirnya memuliakan Allah? Tidak, bukan, malah melecehkan. Gak ono bedane. Mari ayo balik dalam ajaran yang benar. Hari ini loh Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian, saudara dan saya adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadilah hamba Allah, jadilah miliknya Allah. Dengan cara milikilah cara hidup yang baik. Kita tanpa harus dipaksa, saudara mintalah kepada Roh Kudus, Tuhan, aku membutuhkan Tuhan supaya mengalami perubahan dalam cara hidupku. Saudara bisa saja nyaman dengan cara hidup saudara yang di luar hamba Allah, tapi itulah kelemahan saudara yang suatu saat saudara akan hancur karena kelemahan-kelemahan batinia itu. Saudara-saudara, cara hidup itu benar-benar membuktikan saudara milik siapa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang punya cara hidupnya itu asli tapi palsu. Kalau di depan orang manis, di depan orang baik, tapi kalau tidak ada orang, wow, cara hidupnya rusak sekali. Dianggapnya dinding-dinding tidak bermata, maka ia bebas melakukan sesuatu yang sangat keji dan buruk, yang seolah-olah Tuhan tidak melihatnya. Orang ini hanya takutnya sama CCTV, tidak takut sama Tuhan. Bahaya loh saudara, kelemahan itu akan menghancurkan saudara. Mari saya mengajak saudara dan saya adalah hambanya Allah, miliknya Allah. Milikilah cara hidup yang baik supaya orang yang memfitnah saudara, orang yang menjatuhkan saudara, melihat perbuatan baik saudara dan memuliakan Allah. Itu tujuan kita.
Tujuan hidup kita itu memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia selamanya. Ingat baik-baik saudara ya. Nah saudara-saudara, cara hidup yang baik itu mari kita perhatikan di ayat 13. Tunduk pada aturan, taat pada aturan. Kalau ada orang-orang picik, orang-orang bodoh, tetaplah berbuat baik. Karena cara membungkamkan kepicikan orang bodoh dan orang-orang licik itu hanya dengan perbuatan baik, bukan dengan yang lain, bukan dengan tamparan. Orang yang menjadi hambanya Allah, orang yang menjadi miliknya Allah, menghormati semua orang, bukan kehilangan hormat, bukan kehilangan sopan santun, bukan berpura-pura hormat, bukan saudara. Jangan sampai hormat karena ada maunya, bukan. Hambanya Allah tidak demikian. Jangan sampai hormat kita karena ada agenda terselubung. Mari sekarang kita mulai langkah demi langkah. Jangan diam di tempat. Mari kita maju untuk menerapkan cara hidup yang baik ini sekarang ini juga. Jangan pernah ditunda. Pakai kesempatan yang baik ini, masa mudamu, untuk hidup dalam rancangan Allah, hidup sebagai hambanya Allah, hidup sebagai miliknya Allah, dan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Itu hidup yang dirancang oleh Allah, hidup yang dikuduskan oleh Roh Allah. Memang ada peperangan saudara, dan yakinlah Yesus sudah bangkit, engkau akan menang. Jangan mengasihani diri sendiri tatkala engkau tahu kelemahanmu, kesukaanmu akan dunia, kesenanganmu akan dunia. Jangan malah bangga. Banggalah ketika engkau berperang dan pada akhirnya engkau menang. Saudara-saudara sekalian, jadilah hamba Allah, milik Allah, sebab saudara sudah dilahirbarukan oleh Roh melalui firman, dan milikilah cara hidup yang baik. Cara hidupmu yang terbuka maupun yang tersembunyi menunjukkan dirimu milik siapa, hambanya siapa. Bila saudara dan saya mantap menjadi hambanya Allah, maka saudara akan memiliki cara hidup yang selaras dengan ketetapan Allah sampai kita menuju surga nanti. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan kaum muda GKT Banyuwangi ini yang tersebar di berbagai tempat. Bagi kaum milenial, memilih cara hidup sebagai milik Allah tidaklah kelihatan keren, kurang aktif, namun itulah cara dunia dalam mengaburkan ajaran Tuhan, agar mereka kaum muda tetap menjadi hamba dosa. Sekarang ya Allah, firman-Mu sudah diberitakan. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang tak terbatas itu membuat selik mata batin kami, membuat terang mata batin kami, agar kami menaati ajaran-ajaran-Mu dan memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah dalam perjalanan sebagai musafir di dunia fana ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.